dalam perlembagaan untuk memanggil Tuhannya dengan panggilan apa saja. Dan saya dipahamkan bukan hanya Muslim atau orang Islam, bukan saja Kristen, tapi Sikh pun menggunakan ada kalimat Allah, agama Bahai pun ada kalimat Allah. Dan apakah oleh karena ini, kenapa dengan kalimat ini negara kita semakin berpecah? Yang menurut saya sepatutnya negara kita semakin bersatu karena ini, walaupun dengan pahaman teologi yang berbeda, ya. Dan bagi kami yang dari Sabah dan Sarawak yang tinggal di Selangor dan yang hangat diperkatakan ini, jujur kami katakan ada rasa bimbang kalau Malaysia Bible Society boleh diserbu, kalau kata serbuan. Kami juga bimbang kalau tiba-tiba dalam masa kami mengamalkan ibadat agama kami juga tiba-tiba diserbu. Dan adalah satu berita baik, sukacita baik kami, seperti pandangan Dr. Mujahid, Dr. Aziz. Mereka ini saya percaya orang Islam yang bukan hanya mempertahankan agama, tapi tahu kebenaran agama dia dan mempertahankan kebenaran itu. Saya harap orang Kristen pun seperti itu juga. Kami bukan mempertahankan agama itu, tapi kami mempertahankan hak kami untuk beribadah kepada Tuhan kami. Terima kasih. Oke, salam yang ketiga. Salam ketiga. Ada kan? Oke, silakan. Ya, selamat malam semua. Saya pun orang Sabah juga. Saya sudah 14 tahun di Semenanjung, tapi bahasa saya tidak berubah. Sama. Jadi tidak ada pengaruh bahasa. Saya dari darjah 1 sampai tingkatan 5. Saya sekolah kebangsaan. Dan waktu tingkatan 1 sampai tingkatan 5 saya ikut pelajaran agama. Dan waktu pemeriksaan saya punya keputusan lebih baik daripada kawan-kawan saya yang Muslim. Dan saya tinggal di Shah Alam. 95% orang yang tinggal di apartemen itu orang Islam. Dan 5 waktu mereka memang sembahyang, sampai saya boleh hafal pagi-pagi mereka sembahyang itu saya paham. Lalu saya tanya kawan saya, apa maksud kalimat itu? Dia kata, sembahyang lebih baik daripada kamu tidur. Betul. Jadi sebagai orang Kristen, saya pun bangun, saya sembahyang kepada Tuhan saya. Dan kalau soal keliru ini, saya tak keliru pun. Kalau kamu kata orang Melayu, orang Islam itu mudah keliru, saya rasa orang Kristen lagi dalam situasi yang sangat sukar. Sebab dari sekolah rendah, dari tadika sampai tingkatan 5, Ustadz dari Semenanjung yang dihantar ke Sabah itu bila mereka mengajar agama, semua lah Pak, ini ayat mutlak ke apa semua kita tahu lah. Tapi sampai sekarang saya masih Kristen. Dan saya ramai kawan orang Islam. Dan ada kawan-kawan waktu saya jadi jurulatih khidmat negara di Rembau, saya satu kemah dengan satu ustadz daripada Kelantan. Sebab kita di hutan, dia tak tahu mana kiblat. Dia sembahyang, lalu satu sini ustadz itu datang. Ustadz, kamu sembahyang dah salah nih, kiblat salah. Dan saya sebelah menyeblah dengan dia pun tak jadi Kristen, saya pun tak jadi Islam. Saya masih Kristen sampai sekarang. Dan dia kerja di Jabatan Cukai. Kami masih berhubung sampai sekarang sebagai kawan. Kadang-kadang masalah perkataan ini membuatkan kita jadi musuh. Sebab perkataan ini adalah perkataan nama yang agung. Tapi kenapa perkara ini boleh berlaku? Sebab itu saya bersyukur kepada, kalau saya katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mungkin ditangkap. Tapi itu bukan perkataan Melayu, itu perkataan Arab. Jadi saya rasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita boleh hidup di
di satu negara yang aman ini? Coba bayangkan. Coba bayangkan kalau orang Kristen mengambil sikap yang sama. Kalau kita lihat mana-mana negara yang minoritinya agama, penduduk agama minoriti, mereka melakukan sesuatu. Tapi setakat ini orang Kristen belum pernah buat demonstrasi. Dan kita berdoa kepada Tuhan supaya orang Kristen jangan berdemonstrasi. Itulah harapan saya. Terima kasih. Kita ada dua pandangan yang sangat baik. Sebelum kita buka kepada yang sedikit respon, kita buka kepada soalan. Kita hargai pandangan, tapi kalau boleh kita prioritinya kepada soalan. Soalan okey, satu. Silakan. Abang. Lagi selain pada saudara kita? Nak komen dulu atau betul satu je soalan dan kita buka. Nak komen dulu. Jadi sekarang ni siapa yang keliru kan? Sebab dua audiens yang bangun tadi mengatakan mereka tak keliru, kami pun tak keliru. Tadi saya sebutkan soal timing kepada apa yang mereka katakan sekadar melaksanakan enactment atau undang-undang yang ada. Cuma yang jadi soalan bagi saya ialah enactment itu diluluskan oleh Dun Selangor pada tahun 1988. Maknanya kalau hari ini sudah lebih 25 tahun, lebih suku abad. Jadi kenapa yang begitu garang, begitu efisien, begitu tegas selepas suku abad? Kenapa tak 80-an dulu? 80, 90, kenapa baru sekarang? Selepas 2008? Jadi ini masalahnya sekarang. Ini yang saya tekan timing. Maknanya kalau kita ikhlas nak melaksanakan undang-undang, kita tengok juga. Maknanya kalau sebagai contoh, kalau di luar tu ada orang demo kan, demonstrasi, polis ada 3 orang, takkan ditangkap, mati dia kena lanyap kan. Jadi kena fikir soal timing, soal rationality, soal sensitivity, soal feeling tadi. Ya. Jadi satu perkara kan, kita tengah menunggu keputusan Mahkamah Persekutuan mengenai appeal daripada Mahkamah Rayuan. Jadi pada saya lah, kalau pihak berkuasa ini soal yang prihatin, mereka tidak terus menyerbu dan dengan begitu kasar memanggil Father Andrew untuk disoal siasat sebagai, sebab tak ada benda yang begitu mendesak pun. Jadi saya fikir di sini kalau timbul apa-apa yang membakar perasaan ini bukan masyarakat, tetapi pihak yang berwajib, saya bimbang, yang sepatutnya menyejukkan, bukan memanaskan lagi benda ini, ya? Dan saya fikir dalam soal laporan media juga, sepatutnya media kerajaan sebagai media yang dimiliki oleh rakyat memberikan ruang yang sama kepada semua pihak, jangan sebelah sini saja. Dan ini saya fikir menyumbang kepada kekeliruan di setengah pihak ataupun pihak-pihak yang memang sengaja nak memanaskan ini. Jadi kalau boleh di semua tempat di Malaysia jadi macam malam ini, alhamdulillah, bagus. Okey, dua soalan sebelum kita buka kepada panel lain respon. Itu yang kedua, yang pertama saudara tadi. Okey, silakan. Pertama dan yang kedua. Kalau boleh sebutkan nama dan dari mana ya, kalau ada organisasi ataupun individu, silakan. Selamat malam. Nama saya Heriton dari Sabah, Kudat, Bangsa Rumus. Umur tak payah lah kan. Oke, saya punya soalan direct lah. Kalau kita mendengar semua hujah tadi, kita sudah cukup jelas, even maksud Allah. Tapi saya punya poin adalah, setelah kita mendengar semua kemungkinan-kemungkinan, of course setiap isu yang keluar itu adalah ada tujuan. Nah, apabila bercakap tentang tujuan, bila mendengar semua hal yang disebutkan tadi, saya mau tanya kepada panel-panel yang ada di depan, sebenarnya saya tidak tahu itu pendapat pribadi ataupun pahaman, tapi at least setiap panel yang ada di depan boleh bagi satu jawaban daripada mereka lah. Sebenarnya apakah tujuan isu kalimah Allah ini diutarakan ataupun dihangatkan sehingga menyebabkan ketegangan agama di kalangan orang-orang Malaysia? Pertama, apa tujuan dia? Pandangan pribadi lah, ataupun apa yang perlu paham. Yang kedua, apakah hal yang boleh dilakukan kepada kami yang mendengar di sini? Apa cadangan daripada kalian untuk apa yang kami boleh lakukan supaya isu ini boleh kalau diatasi mungkin mustahil sebab banyak macam
tadi banyak pelampau. Tapi apa bahagian yang kami boleh lakukan bagi kami yang masih boleh berpikiran waras, supaya kami berada di luar sana, kami boleh bawa poin itu untuk jadi pegangan kami, supaya kami tidak merendahkan agama yang lain hanya karena isu ini, ataupun kami tidak dapat, supaya kami tidak perlu bermusuhan dengan agama yang lain hanya karena isu ini. Dan yang terakhir, sebab kenapa hal ini saya utarakan adalah kita semua di sini mendengar apa yang diperkatakan mereka, tetapi yang paling penting bagi saya adalah apa yang kita boleh lakukan setelah kita mendengar ceramah ini. Bahagian kita sebagai rakyat Malaysia, bahagian kita sebagai penganut Islam, sebagai penganut Kristen, apa yang kita boleh lakukan supaya isu ini yang kononnya isu agama boleh kita atasi sebagai rakyat Malaysia. Karena apabila berbicara tentang agama, setiap kita penganut agama Muslim ataupun Kristen, kita punya tanggung jawab masing-masing kepada Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah. Jadi apa yang kita boleh lakukan itu, saya ingat apa yang kita belajar hari ini itu kita boleh bawa di luar dan kita boleh buat bahagian kita masing-masing. Ya, terima kasih. Dua soalan ya. Yang pertama, sebalik isu kalimat Allah ini dibangkitkan, dan yang kedua, action plan selepas daripada dialog ataupun wacana malam ini. Silakan soalan yang kedua di ujung sana. Saya masih menanti Perkasa dan Isma ya. Nama saya Isa, saya seorang Muslim. Saya ada satu pandangan dan satu soalan. Pandangan saya ialah mengharamkan orang bukan Islam untuk menggunakan kalimah Allah mungkin akan membawa satu salah faham kepada masyarakat Cina. Isyarat yang salah. Itu mereka akan ingat Allah itu Tuhan orang Melayu, bukan Tuhan orang Cina. Tapi benda ni menyalahi akidah kita, sebab Allah itu Tuhan orang Melayu, orang Cina dan apa-apa manusia di dunia ini. Kalau kerajaan mengharamkan penggunaan kalimah Allah kepada orang Cina, maka orang Cina akan rasa ini Allah ni satu Tuhan hanya untuk orang Melayu. Jadi benda ni akan membawa kepada satu masalah yang besar, iaitu masalah syirik. Soalan saya, adakah pengharaman kalimat Allah akan menimbulkan persoalan masalah syirik? Sekian saja. Okey, terima kasih kepada dua penanya soalan kita. Sebelum saya buka kepada respon daripada panel, kita mengalu-alukan kedatangan yang di-Ketua PAS Lembah Pantai, Ustaz Adlin Saleh. Sebelum saya buka kepada setiap panel, bermula dengan Datuk Mujahid sudah bersedia. Saya nak tambah lagi satu soalan ya. Kalau kita tengok statement daripada Gani Patai, Peguam Negara, selepas daripada keputusan Mahkamah Rayuan yang menghalang penggunaan kalimah Allah itu, katanya keputusan menghalang kalimah Allah itu hanya apply kepada The Herald saja, Herald Catholic saja, tapi tidak kepada Alkitab, tidak kepada Bible. Jadi pandangan Dr. Azibari mungkin tentang itu. Okey, silakan. Dr. Mujahid. Okey. Yang terakhir tadi Saudara Isa saya ingat itu satu poin yang cukup valid kalau kita rujuk kepada ayat Al-Quran sendiri, dan ini dihujah sendiri oleh Dr. Yusuf Qardawi, seorang renowned Islamic scholar, apabila ditanya kepadanya tentang kemarahan orang Melayu Islam terhadap penggunaan kalimah Allah oleh orang Kristian. Dia respon, dia kata, saya tak faham mengapa mereka harus marah, kerana dia kata ayat pertama di dalam Al-Quran iaitu suratul Fatihah, the opening, dia bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, all praise to Lord of the Universe, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dia tak sebut Alhamdulillahi Rabbil Malawi, all praise to the Lord of the Malays. Tapi dia I'm getting to